Kalau tasawuf dengan makrifat ya tidak ketemu, masih banyak pertentangan, masih banyak perlawanan, dan masih belum bisa kita yakin sepenuhnya. Nah itu, maka dalam kemakrifatan ini, karena di sini kita sudah pengkajian mendalam ya. Nah itu karena serba lari ke dalam maksudnya. Tidak seperti yang lain syariat, tarekat, dan hakikat itu masih banyak lari keluar. Tapi insya Allah kalau tasawuf sudah hampir kena, hampir menyentuh sudah. Nah itu, maka ada tingkatannya syariat, tarekat, hakikat, dan marifat. Maka kita pelajari semua itu. Baru bisa cepat kita memahami kemakrifatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita dari syariat langsung belajar marifat. Nah, ini yang bikin kita bingung. Ini yang bikin kita pusing karena ibarat sekolah ya. Ibarat sekolah syariat itu ibarat kita mulai dasar, sekolah dasar ya. Kedua baru kita SMP. Nah, tarekat sudah. Nah, baru kita SMA atau hakikat. Baru kita ke perguruan tinggi. Nah, itu dalam artinya di sini kita sama halnya sudah mempelajari perguruan tinggi, seperti itulah. Nah, inilah cara-cara kita menggali maksudnya ya. Sebagai satu pengetahuan ya yang berupaya mencari kebenaran. Nah itu, filsafat datang ketika kelima panca indera manusia dan berbagai eksperimen yang dilakukan manusia itu tidak mampu menjangkau kebenaran. Nah, itu tidak mampu menjangkau kebenaran. Kecuali hanya Allah sendiri yang mampu dan bisa untuk memahami dirinya sendiri. Begitu. Filsafat datang dengan membawa berbagai kerangka dan metode ya. Pemikiran-pemikiran untuk menjawab semua persoalan yang tidak lagi terjangkau oleh indera dan rasio. Nah, itu. Filsafat datang dan mencoba mencari jawaban apa yang ada di luar alam. Nah, itu. Apa kira-kira yang ada di luar alam itu? Nah, itu. Bahkan tentang Tuhan ya. Filsafat datang dengan membawa satu alat super canggih yang hanya manusia yang punya. Nah itu, yang merupakan anugerah tertinggi yang pernah Tuhan beri. Alat yang dimaksud adalah akal. Nah itu, alat yang dimaksud adalah akal. Ya, akallah yang menjadi pisau tajam yang akan membedah kebenaran itu. Maka kita harus gunakan dalil akal kita di sini ya. Kalau kita tidak gunakan dalil akal kita di sini, tidak mampu kita untuk memahami suatu keilmuan ini dalam kemakrifatan ini maksudnya ya. Tetapi pertanyaannya ya, sampai di manakah akal itu mempunyai kesanggupan untuk membedah kebenaran? Nah, sampai di mana kira-kira kesanggupannya untuk membedah kebenaran? Mampukah sang akal itu menembus, menerawang, merambah, dan menjangkau kebenaran tentang Tuhan? Mampu tidak kira-kira? Nah ini, saya rasa tidak. Nah itu, kenapa saya katakan tidak? Karena banyak lari ke zahir. Tidak akan bisa kalau kita larikan ke zahir, kecuali kita lari ke batin, begitu. Dalam sejarah perjalanan filsafat sendiri ya, dalam sejarah perjalanan filsafat sendiri menanggapi masalah di atas, ternyata terdapat perbedaan pandangan. Maka terdapatlah perbedaan pandangan. Seorang filsuf besar ya, yang hidup pada masa Renaissance
dan dikenal sebagai bapak dari aliran rasionalisme, yaitu Descartes, selalu berdalil, ya, aku berpikir, jadi aku ada dengan dalil itu. Descartes, ya, berpandangan bahwa akal merupakan sumber, ukuran serta norma dari segala kebenaran tentang Allah, manusia dan dunia, sebagaimana keterangan yang ada dalam buku, ya, yang berjudul Ilmu Filsafat dan Agama yang dikarang oleh Endang Saifuddin, ya, Ansori MA. Di situ disebutkan bahwa Descartes, ya, yakin bahwa rasio manusia itu apabila mengikuti hukum-hukum logikanya sendiri. Itu dia sudah yakin. Nah, tapi semua itu tidak akan bisa terjangkau sebenarnya kalau kepada Allah, ya. Karena zahir ini berbeda, ya. Karena yang zahir ini datangnya dari barang ciptaan, maka tidak ada kemampuannya sama sekali kecuali illallah. Itu kecuali hanya Allah saja, begitu. Maka sanggup dari dirinya memberi jawaban-jawaban atas pertanyaan yang terdalam dari hati manusia tentang Allah. Padahal tidak mungkin, ya. Nah, manusia dan dunia, dari keterangan ini sudah jelas bahwa menurut bapak dari aliran rasionalisme ini menganggap bahwa akal akan sanggup menembus dan mencapai kebenaran tentang manusia, ya. Perasaannya mampu dan bisa, rasanya begitu, melalui akal. Tapi tidak akan mungkin bisa terjangkau dengan akal kalau mengenai ketuhanan itu. Dunia bahkan kebenaran tentang Allah. Nah, itu. Seorang filosof, ya, besar Jerman yang masih besar pengaruhnya sampai sekarang dalam berbagai lapangan, ya. Hidup zaman rasionalisme abad ke-18, semboyannya adalah beranikah menggunakan akal. Beranikan menggunakan akal maksudnya, ya. Kita harus, katanya dia itu adalah kita harus beranikan untuk menggunakan akal, katanya, budimu. Nah, itu akal dan budimu. Namun dari semboyannya itu masih menandaskan bahwa penyelidikan dengan akal benar dapat memberikan sesuatu pengetahuan tentang dunia yang nampak itu. Kalau di dunia nyata bisa, kalau mengenai ketuhanan tidak mampu. Sebatas mana akal itu? Nah, kecuali dengan petunjuk-petunjuk Allah sendiri. Nah, itu. Tetapi akal itu sendiri, ya, tidak sanggup memberikan kepastian dan bahwa berkenaan dengan pertanyaan-pertanyaan terdalam tentang Allah, manusia, dunia, dan akhirat. Akal manusia itu tidak mungkin memperoleh kepastian. Nah, itu, melainkan hidup dalam pengandaian, masih berandai-andai kita, ya, yang disebut sebagai raksasa ahli pikir, ya. Pemikirannya, IQ, daya pikirnya itu sungguh menjulang tinggi, dalam artinya sangat pintar lah, begitu intinya, ya. Itu insaf bahwa hakikat itu tidak dapat dicapai dengan akal yang kekuatannya terbatas. Nah, sadar dia bahwa sebagaimanapun kepintaran kita tidak mampu untuk kita menembus kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kecuali dengan wahyu atau petunjuk
dari Allah Subhanahu wa taala, sama seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, mendapatkan petunjuk dari Allah. Begitulah caranya kita untuk bisa mencapai kepada Allah. Sebab itu dia mengatakan, saya terpaksa berhenti sejenak dari pengetahuan. Nah itu ngalah dia kan, supaya saya sediakan tempat buat iman. Nah itu katanya. Kan berpendapat ya, bahwa logika tak dapat membawa keyakinan tentang adanya Tuhan. Dan oleh karena itu ia pergi kepada perasaan. Perasaan inilah yang dapat membuktikan dengan sejelas-jelasnya bahwa Tuhan itu mesti ada. Pasti ada. Kalau akal memberi kebebasan terhadap manusia untuk percaya atau tidak percaya pada adanya Tuhan, maka hati sanubari memberikan perintah kepadanya untuk percaya bahwa Tuhan itu ada. Nah itu, maka hati-hati ya. Jangan kita mengatakan bahwa yang zahir ini mampu dan bisa mencapai kepada Allah. Kecuali hanya Allah saja yang mampu menembus kepada dirinya sendiri. Nah itu. Dari apa yang menjadi pendapat Immanuel Kant, yang seorang filosof itu sendiri, dapatlah kita jadikan satu kejelasan bahwa akal manusia tidak akan mampu menjangkau atau menembus hakikat kebenaran tentang Tuhan. Tidak mampu. Lalu lewat apakah manusia itu dapat menjangkau hakikat dari kebenaran pengetahuan tentang Tuhan? Dari mana kira-kira? Tidak lain, hanya Allah kenal diri, Allah paham diri, Allah tunjukkan diri. Nah itu, sekurang-kurangnya ya, mendapatkan petunjuk dari Allah, baru kita bisa yakin dan percaya. Maka barang siapa yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dialah orang-orang yang sudah sah resmi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu, ketika indera tidak lagi punya kemampuan untuk mengetahui tentang Tuhan ya, dan tatkala akal atau rasio tidak lagi mempunyai kekuatan pikir untuk menangkap hakikat-hakikat dalam pengetahuan tentang Tuhan ya, maka pada saat inilah sesungguhnya tasawuf datang sebagai sarana untuk memberikan jawaban-jawaban tentang itu semua. Maka adalah tasawuf. Nah itu, lewat tasawuf melalui ajaran makrifatnya akan bisa dijamah tentang pengetahuan kepada Allah Subhanahu wa taala secara hakiki. Lalu pertanyaannya, apakah yang disebut dengan makrifat dalam kajian ilmu tasawuf itu? Nah, makrifat itu artinya adalah mengenal. Segala sesuatu harus kita kenal, harus kita paham. Atau makrifat itu adalah merapat, sebenarnya merapat ya, supaya kita rapat-rapat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Sesuai dengan perkataan Rasulullah, urat nadimu dikatakan dekat, sesungguhnya Allah lebih dekat daripada urat nadimu. Maka kita rapatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya marilah kita sama-sama bermakrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Sesungguhnya banyak sekali definisi ya yang diberikan oleh kalangan ahli sufi tentang arti sesungguhnya dari makrifat ini. Namun untuk menyederhanakan permasalahan dan sebagai bahan dasar pertama dalam pengenalan terhadap arti makrifat, di kami
Kami ambil pendapat Imam Al-Ghazali ya. Kita akan mengambil pendapat dari Imam Al-Ghazali yang terdapat dalam kitab-kitabnya ya, yang diantaranya terdapat dalam kitab Raudah ya, Ihyal Ulumuddin ya. Dan pendapat beliau yang Ihya Ulumuddin maksudnya ya, Ihya Ulumuddin. Dan pendapat beliau yang dikutip dalam buku-buku bacaan yang lain. Menurut Al-Ghazali, makrifat adalah pengetahuan yang tidak menerima keraguan-raguan terhadap zat dan sifatnya Allah. Makrifat terhadap zat adalah mengetahui bahwa sesungguhnya Allah adalah wujud esa. Itu sesungguhnya Allah itu adalah wujud yang tunggal. Tunggal dan sesuatu yang maha agung, mandiri dengan sendirinya dan tiada satupun yang menyerupainya. Tidak satupun manusia yang bisa menirunya. Nah itu. Sedangkan makrifat sifat adalah mengetahui dengan sesungguhnya Allah itu maha hidup. Allah yang hidup pada diri sebenarnya. Ya, maha mengetahui, Allah yang mengetahui pada diri sebenarnya. Maha kuasa, Allah berkuasa pada diri. Maha mendengar, Allah mendengar pada diri. Dan maha melihat, Allah yang melihat pada diri. Ya, dengan segala sifat keparipurnaan, kesempurnaan ya maksudnya ya. Semua itu adalah segala-galanya adalah Allah, tetap kembali kepada Allah, maka dari Allah, untuk Allah, dan dengan Allah atau beserta Allah. Begitu. Dari pengetahuan tentang zat dan sifat Allah ya, yang secara demikian ini, maka selanjutnya Al-Ghazali pun memberi kesimpulan sebagai makrifat sebagai berikut. Nah itu. Makrifat adalah mengetahui akan rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa taala dan mengetahui peraturan-peraturan Tuhan tentang segala yang ada. Maka kembalilah kepada hukum agama. Begitu. Hukum agama, hukum pedoman di dalam hidup ini. Itu maksudnya. Pandangan Al-Ghazali tentang makrifat ini pun diperjelas lagi dalam pendapatnya yang mengatakan bahwa al-ma'rifatun nazoru ila wajhillah ta'ala. Makrifat adalah memandang kepada wajahnya Allah. Nah, maka yang kita pandang itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita pandang zahirnya, kita pandang Allah batinnya yang kita pandang. Maka pandanglah hidupnya dan pandanglah rasanya. Hidup dan rasa ini jadi bahan pemikiran kita. Maka hidup itu adalah hidupnya Allah dan rasa itu adalah rasanya Allah. Insya Allah ya, dengan izinnya Allah, mudah-mudahan kita bisa dan mampu memahami pemahaman-pemahaman yang ada di sini. Dan jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati, kami akan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang selip, yang keliru ya. Dan akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.